Senang sekali Bapak Ibu bisa ikut berbagi di sini, saling belajar, karena memang saya pribadi inginnya bisa terus belajar supaya bisa lebih baik, karena hanya pohon yang kuat, pohon yang sehat saja tentunya yang bisa memberikan manfaat. Jadi tidak boleh berhenti bertumbuh begitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Amalia Nje bahwa perempuan lulusan teknis itu sebenarnya banyak gitu ya. Namun setelah sekolahnya teknis, begitu bekerja masuk ke bidang yang non engineering. Dan kalaupun masuk ke bidang engineering, begitu naik ke level yang lebih tinggi, sangat sedikit jumlah perempuan yang ada. Nah, ini sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Bu Amalia, ada banyak sekali sebab ya. Ada sticky floor, kemudian tangga tadi yang patah atau tangga yang tidak kuat, dan juga ada glass ceiling. Nah, jadi eh, kandidat perempuan ini unggul ya, tapi begitu dalam prosesnya kemudian terhenti gitu. Nah, berdasarkan hasil survei di Pertamina yang kami lakukan, ini banyak sekali pekerja perempuan yang sebenarnya punya kemampuan dan siap gitu. Namun ternyata pada perjalanannya mereka terhenti ya, utamanya karena tiga hal. Yang pertama keterbatasan waktu. Kemudian yang kedua izin keluarga dan tidak pede akan kemampuannya. Nah, hasil survei kami juga menunjukkan bahwa perempuan itu paling rentan dengan mental health, terutama yang usianya di bawah 35 tahun. Ini biasanya baru punya anak pertama atau anak kedua yang juga masih kecil gitu ya. Jadi satu dari tiga pekerja perempuan itu mengakui memiliki mental health issue. Nah, ini yang saya ingin dalami dengan dalam sesi hari ini ya. Jadi lebih ke bagaimana kita perempuan bisa memerankan dua peran kunci yang sama-sama luar biasa, baik sebagai ibu maupun pemimpin organisasi. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ini adalah sifatnya sharing, Ji. Jadi saya tidak dalam posisi untuk mengajarkan karena saya sendiri masih perlu banyak belajar ya, tapi kita sharing. Nah, bicara kepemimpinan buat saya Bapak dan Ibu ini materinya sudah muncul nih Bapak Ibu. Bicara kepemimpinan untuk saya itu bicara mengenai yang paling pertama adalah leaders itu tahu apa yang dimau. Ya, jadi kita tidak akan pernah menjadi leaders kalau kita sendiri tidak tahu apa yang kita mau gitu. Nah, ini dulu yang kita harus pastikan gitu ya. Kita tahu apa yang kita mau dan kemudian kita tahu bagaimana atau apa strategi untuk make it happen gitu. Kalau kita tidak tahu strateginya dan kita bingung gitu ya, ini bagaimana caranya? Tentunya kita tidak pas ya kalau menduduki posisi pemimpin gitu. Jadi sekali lagi tahu apa yang kita mau berada di situ dan kita tahu kita punya strategi ya. Nah, pemimpin itu juga seorang team maker karena dia bisa melihat kelemahan dan kelebihan dari tiap-tiap orang dan meletakkan mereka di posisi yang sesuai dengan personal trait-nya tadi gitu. Jadi tidak bisa sering sekali gitu ya kita bilang bahwa ya tim saya dikasihnya seperti ini gitu. Sehingga ya bagaimana saya bisa mencapai target gitu kan. Nah, tapi seorang leader itu tahu bagaimana mengubah gitu, membongkar timnya supaya apa yang ditargetkan itu bisa tercapai. Yang ketiga adalah dia seorang system maker. Karena tidak bisa seorang pemimpin itu tidak punya sistem karena dia akan menghadapi resiko kehilangan orang, menghadapi resiko resources yang terbatas, menghadapi resiko butuhnya percepatan, ya. Kalau semuanya baik-baik saja tanpa sistem mungkin masih bisa jalan. Tapi kalau tidak ada sistem, seorang pemimpin itu pasti akan sangat bergantung kepada orang.
ya, dan bergantung kepada stagnasi karena loh kok targetnya berubah Pak. Harusnya kan targetnya kemarin A, kenapa sekarang B gitu. Itulah gunanya kita membangun sistem supaya kita lebih agile dalam menghadapi perubahan-perubahan. Jadi seorang leader itu pasti seorang system maker. Ya, yang terakhir adalah dia pasti sukses dalam membangun trust. Ya, nah kalau tadi bicara mengenai pemimpin organisasi, tapi traits ini, sifat-sifat ini belum kita miliki, kita latih dulu deh. Ya, bagaimana kita menyusun strategi, menyelesaikan masalah, mencapai target, menjadi team maker, system maker, dan trust maker. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, ini berbicara kalau kita mau pemimpin yang berdampak atau impactful leadership ya. Nah, kalau kita bicara peran seorang ibu, buat saya seorang ibu itu pasti seorang good leader gitu. Nggak mungkin seorang ibu itu bisa memainkan perannya yang baik kalau dia tidak punya leadership traits ya. Hanya saja sebagai seorang ibu menuangkan secara taktikal dari traits ini berbeda. Ini kita bisa masuk ke slide berikutnya. Nah, ya ini dia key of mothership impact ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini yang ingin saya highlight adalah bagaimana taktikal kita sebagai seorang ibu dengan leadership trait ini. Clear vision and strategy. Bagaimana kita punya visi, bagaimana anak-anak kita ini 30 tahun ke depan gitu ya. Dan bagaimana kita mengantarkan dia menuju ke sana. Yang membesarkan tidak hanya raganya, nggak badannya doang yang besar, tapi juga hati, pikiran, dan kita melakukan itu dengan resources yang tentunya ada batasnya dan di tengah segala macam tantangan. Sekarang anak-anak siapa yang udah nggak pegang handphone gitu, pasti jarang sekali gitu ya. 10 tahun yang lalu anak saya kemana-mana masih bawa buku. Sekarang buku itu sudah dia tinggalkan gitu. Ini memang suatu hal yang tidak bisa terhindarkan. Nah, bagaimana seorang ibu itu punya strategi di situ? Itu akan muncul jika memang seorang ibu itu punya leadership traits tadi. Yang berikutnya adalah team maker ya. Bagaimana seorang ibu ini bekerja sama dengan sekolah, guru les, pengasuh, dan kita memilih dari setiap orang-orang ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Hmm. Ya, jadi Bapak dan Ibu biasanya yang milih sekolah anak siapa? Ini mohon maaf Pak Edi, Pak Hubert ya. Biasanya yang akan cerewet milih itu biasanya ibunya gitu ya. Bapaknya biasanya nurut aja dengan ibunya ya. Biasanya bapaknya punya pendapat sih, tapi umumnya kalah dengan suara ibunya gitu kan. Ya inilah contoh bagaimana seorang ibu itu benar-benar tadi dikatakan oleh Bu Amalia itu detail gitu ya. Satu persatu dilihatin sampai kantin sekolahnya pun didatangi gitu. Nah, ini bagaimana memilih tim yang akan terlibat dalam membesarkan anak-anak kita gitu. Kemudian sistem ya, bagaimana seorang ibu mendesain aturan, cara, rutinitas yang harus diikuti sehingga banyak hal itu bisa diselesaikan secara efektif. Ini peran yang tidak main-main gitu. Bapak-bapak di kantor ya, mungkin melihatnya pulang semua beres gitu ya. Tapi bagaimana si ibu ini merunning semua sistem ini saya tidak yakin semua bapak-bapak bisa melakukannya sebaik dengan ibu-ibu kecuali kalau sudah bertukar peran gitu ya. Jadi memang peran seorang ibu menurut saya itu sangat tidak apa ya tidak bisa kita remehkan gitu ya. Terutama pada saat seorang ibu itu harus menangani segala sesuatunya sendirian tanpa adanya asisten di rumah. Kemudian yang terakhir peran seorang ibu dalam trust maker gitu. Nah, ini saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah paham apa yang saya maksud. Namun yang saya ingin underline di sini adalah bagaimana seorang ibu itu
membangun rasa saling percaya dengan lingkaran di luar dari keluarganya gitu. Guru, kemudian teman-temannya, anak-anak gitu ya, terhadap strategi dan sistem yang digunakan oleh keluarga. Nah, ini semua yang saya lihat eh, peran ibu ya memainkan leadership trait dalam kehidupan sehari-hari ini suatu hal yang luar biasa dan tidak bisa kita anggap sepele. Namun demikian, Bapak dan Ibu, menjadi tambahan tantangan pada saat ibu itu bekerja. Ya, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, pada saat ibu itu bekerja, saya pribadi pada saat menghadapi kondisi yang pastinya jauh lebih menantang pada saat kita bekerja karena kita memainkan dua peran. Yang saya bisa sampaikan Bapak dan Ibu pada saat bicara mengenai vision dan strategi, bicaralah visi yang lebih besar daripada kita gitu. Jadi pada saat kita menjelaskan kepada anak, Bunda, kenapa sih Bunda harus kerja? Temanku kok ibunya di rumah gitu ya. Apa karena Bunda enggak sayang atau mungkin dari ayah gitu ya uang belanjanya kurang gitu kan. Biasanya anak-anak kan polos ya Bapak Ibu ya. Jadi dia mendengar dari temannya atau dari sinetron gitu kan, kemudian dia bertanya. Nah, yang saya selalu sampaikan ke anak saya adalah saya bekerja karena saya memang punya mimpi yang mimpi itu sudah bukan tentang kita nak, tapi tentang bagaimana orang Indonesia itu bangga dengan produk kita sendiri. Orang Indonesia itu bangga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya, nama-nama perusahaan-perusahaan lokal, apalagi BUMN, ini mampu membuat negeri kita ini lebih baik karena perusahaan-perusahaan ini sedemikian bagusnya, bahkan pada saat di-compare dengan perusahaan asing. Nah, ini yang membuat anak saya kemudian melihat, oh ya, ini bukan karena aku, bukan karena ayah, bukan karena bunda gitu ya, tapi karena memang aku setuju sih bunda Indonesia ini harus lebih baik dalam banyak hal gitu. Jadi ini membuat anak-anak saya lebih support ya, dan anak-anak saya juga melihat contoh gitu bahwa to some point ada kondisi-kondisi di mana kita harus memikirkan hal-hal yang di luar dari diri kita gitu. Hal lain yang saya juga ingin share Bapak dan Ibu adalah saya selalu mengatakan kepada anak saya bahwa prioritas saya nomor satu adalah dia. Ya, walaupun saya bekerja, prioritas saya nomor satu adalah dia. So anytime dia membutuhkan saya, maka saya akan hadir gitu. Nah, jadi anak saya juga paham bahwa dia adalah bagian penting gitu dari ibunya, walaupun ibunya tidak di rumah. Dan saya juga tentunya mengatur ya Bapak Ibu jarak kelahiran anak gitu ya, supaya anak itu punya cukup perhatian di tengah waktu yang terbatas gitu ya. Waktu kita kan terbatas banget ya sebagai working mom. Apalagi kalau anaknya dua kecil-kecil masih sangat membutuhkan perhatian gitu. Jadi saya memang mengatur jarak kelahiran. Nah ini yang saya maksud dengan kita harus punya clear vision and strategy Bapak dan Ibu. Kalau kita mau jadi working mom, kita nggak bisa menang dua-duanya. Ya, saya nggak tahu kalau ada ibu-ibu di sini yang punya tipsnya, tapi saya dalam posisi bahwa saya tidak bisa menang dua-duanya. Tapi saya masih bisa mendapatkan dua-duanya selama saya memiliki dukungan dari aspek-aspek yang saya sebutkan tadi gitu. Ya, jadi bagaimana visi dan strategi kita sebagai working mom itu sangat penting gitu. Yang lain soal the right man at the right place sama ya, tidak berbeda dengan kalau saya bukan working mom. Tapi kalau kita bicara mengenai sistem Bapak dan Ibu, kalau kita working mom, sistem kita tuh harus fail proof. Benar-benar fail proof ya. Dan fail proof sistem ini tidak dibangun satu hari dua hari. Jadi Bapak dan Ibu, ibu-ibu terutama yang mungkin masih menghadapi kendala ini, is okay not to be okay gitu. Yang penting adalah
sistemnya tuh kita perbaiki terus gitu ya. Saya tuh punya rencana utama gitu ya. Kapan si kecil pulang sekolahnya pakai apa gitu ya. Saya juga punya rencana cadangan kalau sistem utama tadi failed, dan saya punya rencana alternatif kalau rencana cadangan itu juga failed. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, yang penting adalah kita harus memastikan support system. Dan sistem kita merunning rumah tangga itu autopilot. Ya, kita nggak bisa dua-duanya kita yang mau mengurus. Mungkin 1-2 bulan bisa gitu, tapi to some point, apalagi kalau sudah berkarir 30 tahun, kita akan exhausted. So, the more you want to contribute ya dalam hal-hal yang lebih besar gitu ya, maka harus makin kuat dalam membangun sistem. Kita tidak punya sistem merunning rumah tangga kita gitu. Ya, jadi again masalah visi, strategi yang kuat, tim yang kuat, sistem yang kuat, dan yang terakhir adalah makin kuat upaya kita untuk membangun trust gitu. Nah, ini yang saya ingin underline di sini adalah nggak cukup rasa saling percaya. Kalau tadi sebagai mother yang tidak bekerja gitu, ibu tidak bekerja, mungkin membangun rasa percaya dengan guru, dengan anak, dengan suami, dengan orang tua, itu cukup gitu. Tapi begitu kita menjadi working mom, saran saya tidak hanya saling percaya, tapi juga bikin konsensus. Nah, ini yang apa namanya, percaya iya, tapi begitu kita melakukan nggak setuju gitu kan. Nah, karena itu konsensus itu menjadi penting gitu ya. Bagaimana suami, anak, orang tua, guru di sekolah itu setuju atas minimal paham gitu ya. Kemudian juga support atas prioritas strategi sistem yang kita gunakan. Ini sebagai contoh, saya selalu bertanya sama anak saya, Dek, mbaknya tiba-tiba mau pulang ya, dan besok kita akan mulai dengan catering gitu. Nah, atau ada ide lain gitu. Jadi saya selalu memastikan bahwa ada konsensus gitu dengan keluarga terhadap rencana yang saya lakukan gitu. Kalau dia mengatakan kemudian, Bunda, aku agak bosan dengan catering, tapi aku tidak ingin Bunda juga repot masak. Jadi aku izin untuk beli makanan di kantin yang Bunda sudah pernah approve. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, bagaimana menurut pengalaman saya gitu ya, akan jauh lebih efektif dibandingkan tiba-tiba kita catering, terus anak nggak mau makan karena dia sebenarnya tidak suka gitu ya. Terus kemudian dia komplain, nih karena Bunda kerja, harusnya kan Bunda di rumah masakin buat aku, bukannya Mbak, bukannya catering dan seterusnya gitu. Jadi ini hal-hal yang saya highlight warna ungu ini ya, as a working mom, yang mungkin bisa menjadi apa uh, uh, masukan bagi ibu-ibu yang masih berada di stage awal karir dan membangun rumah tangga. Apa yang sudah pernah saya lalui, ini semua saya sampaikan gitu ya, dan saya dengan senang hati untuk diskusi di lain kesempatan. Tapi poinnya adalah 4 hal ini gitu ya. Selalu sampaikan kenapa alasan kita bekerja tuh, it's not about money, it's not about kita butuh aktualisasi diri misalnya gitu ya. Tapi memang karena ada alasan yang lebih besar yang membuat anak kita juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama suatu hari nanti. Harus pastikan bahwa dia tahu prioritas kita itu hanya dia gitu. Jadi dia akan merasa ibunya ini memang care, kemudian kita pastikan kita punya banyak rencana alternatif dan cadangan, dan jangan lupa selalu komunikasi membangun konsensus dalam setiap menghadapi masalah gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kawan-kawan, saya berharap ini bisa membantu. Sekali lagi, mungkin next slide. Saya ingin underline karena saya pernah menjadi direktur HC ya Bapak dan Ibu ya.
Perusahaan itu tidak pernah meminta para pekerja perempuan untuk memilih. Enggak, ya. Anda pilih antara keluarga dengan menjadi manajer. Tidak. Ya, saya mohon maaf kalau di luar Pertamina mungkin ada yang pernah menyampaikan itu, tapi di Pertamina perusahaan itu sangat support karena kami tahu kami membutuhkan leader perempuan. Tadi Bu Amalia menyampaikan semakin banyak perempuan di dalam suatu perusahaan, maka perusahaan itu akan makin baik. Kenapa? Karena pemimpin perempuan dibandingkan laki-laki itu unggul dalam dua hal. Yang pertama adalah leading change, menjalankan perubahan. Itu traits-nya jauh lebih baik dibandingkan laki-laki. Yang kedua, perempuan itu dia sangat customer oriented. Jadi perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh perempuan itu pasti akan memperhatikan ini apa customer voice-nya gitu. Nah, jadi perusahaan tuh butuh leader perempuan dan kita punya target minimal 25% di C-level. C-level itu direktur ya. Itu perempuan. Ya, yang tadi Bu Amalia sampaikan baru 20%, di ASEAN malah baru 8%. Memiliki perempuan di level tinggi itu kebutuhan bisnis. Bukan karena kita pengen cari popularitas, bukan, itu kebutuhan bisnis. Nah, untuk itu perusahaan harus memberikan apa yang dibutuhkan perempuan. Yang pertama, gender equality pasti ya, kesetaraan. Yang kedua, membantu perempuan mengatasi masalah-masalah terutama terkait dengan peran perempuan sebagai ibu ya, memberikan perempuan support system. Tapi Bapak Ibu, walaupun perusahaan memberikan fasilitas, membuat program, ya, dan sekali lagi perusahaan tidak pernah meminta memilih. Kalau kita sebagai ibu itu masih gamang, ngapain sih gue kerja, ya? Toh gaji suami cukup. Aduh, anakku kok sakit ya. Aduh, mbaknya nggak bisa nih ngurus anakku. Atau orang tuaku udah capek, nggak bisa ngurus. Sementara aku nggak punya support system yang lain. Atau rumah berantakan, anak nggak doyan makan, masak makanan mbaknya. Atau ini anak pelajarannya berantakan dan gurunya marah. Maka kita tidak akan kemana-mana. Jadi poin saya di sini adalah perusahaan itu meminta kita lebih kuat dan lebih efektif. Kenapa? Karena the higher you are, the stronger and the better you have to be gitu. Nah, ini sharing saya. Saya tidak lagi-lagi tidak sharing semuanya, mungkin karena keterbatasan waktu. Saya ready untuk diskusi ya. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman, saya berharap sekali lagi perempuan ini berangkat dari dirinya sendiri dulu. Kalau dia belum selesai dengan dirinya dan keluarganya, dia tidak bisa memberikan kontribusi keluar. Ya, dan kita perlu saling menguatkan ya dengan banyak sesi seperti ini, Bu Sri Penny. Woman leader is not about the brain only gitu ya, tapi bagaimana dia bisa memainkan dua peran kuncinya ya, memberikan impactful leadership ya bagi negeri ini, tapi juga yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan generasi emas berikutnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Ini sharing saya, mohon maaf kalau tidak berkenan kepada Bu Sveni, saya kembalikan. Terima kasih.